Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 6 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pembelajaran 2 ketika bumi Nah, pada pembelajaran untuk tematik kalian sudah mengetahui bahwa bumi itu berputar, teman-teman, yaitu mengalami rotasi dan revolusi ya. Nah, di sini ada matahari. Nah, planet yang dekat dengan matahari yang pertama itu adalah Merkurius, Venus, baru bumi. Nah, lalu ada Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, di sini juga ada Pluto, namun Pluto itu ada yang berpendapat bahwa Pluto tidak masuk dalam kategori planet-planet ini. Ketika bumi berhenti berputar. Nah, pada pembelajaran 2 ini nantinya kita akan mempelajari makna hari akhir, macam-macam hari akhir, tanda-tanda hari akhir, dan hikmah mencapai hari akhir. Coba kalian amati di sini. Ada gunung meletus, banjir, lalu rumah terbakar, gempa bumi. Nah, bencana di mana-mana. Apa sih arti dari semua itu? Ketika gunung memuntahkan awan panas. Indonesia adalah negara kepulauan yang banyak memiliki gunung api. Banyak di antara gunung api tersebut meletus yang menyebabkan warga kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Ketika gunung api akan meletus dahsyat, ditandai hewan-hewan buas turun gunung. Masyarakat diungsikan ke daerah yang lebih aman. Jika tak mengungsi akan berbahaya. Gunung meletus memuntahkan banyak material bebatuan, baik besar maupun kecil, serta awan panas yang mematikan. Misalnya, orang tua Udin telah menjadi korban awan panas gunung api. Udin selamat karena sedang berada di kota bersama pamannya. Orang tua Udin tak sempat mengungsi karena awan panas yang keluar dari kawah gunung api sangat cepat datangnya. Ketika pemerintah sudah menyatakan aman, Udin dan pamannya melihat desanya yang sudah hancur. Udin melihat rumahnya yang rusak dan jenazah kedua orang tuanya sudah dibawa petugas ke rumah sakit kabupaten. Ladang orang tua Udin sudah hancur tertutup bebatuan. Ayam jago kesayangannya pun sudah mati. Udin menangis meratapi kedua orang tua dan desanya yang hancur. Kini Udin yatim piatu. Awan panas yang keluar dari gunung api telah merenggut nyawa orang tuanya. Ternyata awan panas sangat mematikan. Banyak orang yang menjadi korban awan panas gunung yang sedang meletus. Dahsyatnya gunung meletus merupakan kiamat sugro atau kiamat kecil bagi manusia. Nah, nantinya kita akan mempelajari ada dua kiamat, teman-teman, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Sugro itu kecil, sedangkan kubro itu besar, yaitu nanti pada akhir zaman itu akan ada kiamat kubro. Makna hari akhir atau hari kiamat. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi terompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat terjadi. Namun kita harus percaya hari kiamat akan datang. Percaya pada hari kiamat termasuk rukun iman yang kelima. Pada hari akhir, seluruh manusia meninggal dunia. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang hidup. Manusia akan dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar, seluruh manusia akan atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Setiap manusia harus mempertanggungjawabkan tiap amal perbuatan yang dilakukannya ketika hidup di dunia.
Di padang mahsyar, manusia memikirkan atau hanya memikirkan dirinya masing-masing. Hukuman atau hadiah yang akan diterimanya atas amal atau perbuatan selama di dunia. Apakah ia menerima buku amal perbuatan yang menyenangkan atau bahkan menyedihkan? Apakah amal kebaikan lebih berat dibanding dengan amal keburukan atau sebaliknya? Jika amal keburukan paling banyak, maka neraka menantinya. Peristiwa hari akhir yang telah disebutkan dalam Quran surat Al-Qari'ah. Nah, di sini ada surat Al-Qari'ah ayat pertama sampai ayat 11. Mari kita baca bersama-sama teman-teman. Kita baca artinya saja ya. Kalian bisa membaca Arabnya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti laron yang bertebangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka, adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya ada. Tahukah kamu yang sangat panas? Nah, pernahkah kalian terkena api? Tentu saja api yang ada di dunia ini panas sehingga bila kulit kita terkena bara api akan panas atau melepuh. Juga awan panas yang dimuntahkan gunung api dapat membakar apa saja yang dilaluinya, termasuk tubuh manusia. Nah, teman-teman, kita akan mempelajari dua kiamat ya. Yang pertama, kiamat sugro atau kecil dan kiamat kubro yang berarti besar. Macam-macam hari akhir. Nah, kiamat sugro atau kiamat kecil itu kiamat hancurnya alam di sekitar kita, misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, banjir. Nah, itu termasuk kiamat sugro atau mungkin kecelakaan. Nah, seperti itu. Sedangkan kiamat kubro ini kiamat yang besar, yaitu hancurnya alam semesta beserta isinya. Kapan terjadinya? Nah, tidak ada yang tahu teman-teman. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu kapan datangnya kiamat kubro ini. Nah, kiamat kubro ini malaikat Israfil akan meniupkan sangkakala atau trompetnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Quran surat Zalzalah ayat 1 sampai ayat 2, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Shadaqallahul azim. Artinya, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Nah, ini adalah tanda-tanda kiamat ya teman-teman. Nantinya kita akan membahas tanda-tanda kiamat. Nah, ini tanda-tanda kiamat. Banyak sekali tanda-tanda dari kiamat tersebut teman-teman, yaitu banyak ulama muslim yang wafat. Ilmu agama dianggap tidak penting, maksiat semakin terang-terangan. Banyak laki-laki yang berperilaku menyerupai perempuan dan banyak perempuan yang berperilaku menyerupai laki-laki. Banyak peperangan dan kerusuhan. Minuman keras dan barang terlarang bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. Munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul. Nah, menurut kalian apakah tanda-tanda ini sudah terlihat pada zaman sekarang?
Hikmah mempercayai hari akhir. Nah, dengan kita meyakini hari akhir itu banyak sekali hikmah yang kita ambil. Yang pertama, kita semakin yakin akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semakin giat mengerjakan amal kebaikan, menghindari perbuatan yang dilarang, bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, selalu waspada menjaga lingkungan, tidak menunda-menunda melakukan amal kebaikan seperti tidak menunda-nunda sholat. Nah, itu termasuk hikmah mempercayai hari akhir. Sikap kebiasaanku, aku selalu memperhatikan tanda-tanda hari kiamat agar aku bersikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang ada beberapa tugas teman-teman. Petunjuk diskusi. Nah, di sini kalian bisa berdiskusi dengan teman-teman kalian. Kalian diskusikan perilaku manusia yang merupakan tanda-tanda akan terjadinya hari akhir. Nah, lalu di sini ada materi diskusinya. Ini ada pada halaman 20 yang paling atas ya. Udin mendapati rumah dan ladang orang tuanya hancur karena gunung api meletus. Kedua orang tuanya telah meninggal. Apa yang harus dilakukan Udin? Nah, yang harus kita lakukan untuk sahabat kita yaitu Udin adalah menghibur dan membantu sebisa mungkin apa yang dibutuhkan Udin. Rangkuman, hari kiamat atau hari akhir adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Hari kiamat itu ada dua, yaitu Sugro dan Kubro. Hari kiamat Kubro, seluruh makhluk hidup wafat atau meninggal. Setelah kiamat Kubro tiba, manusia akan dibangkitkan kembali atau dimintai pertanggungjawaban atas amal mereka. Hikmah meyakini hari kiamat adalah melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya. Tanda-tanda kiamat disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tetapi hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu waktu terjadinya. Ada hikmah yang dapat dipetik ketika kita senantiasa mengingat datangnya kiamat sugro dan kiamat kubro. Ayo berlatih, cermati gambar-gambar dan beri tanda centang pada gambar yang termasuk kalimat kiamat sugro. Nah, di sini kalian bisa mencentang, ini kecelakaan mobil ini adalah kiamat sugro atau kiamat kecil. Gunung meletus ini juga kiamat sugro. Lalu ini kiamat sugro. Semuanya kiamat sugro ya teman-teman. Karena kiamat kubro itu tidak tahu kapan datangnya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu kapan tiba kiamat kubro. Jelaskan arti hari kiamat. Hari kiamat adalah hari di mana hancurnya alam semesta beserta isinya. Ini ada pada halaman 21. Jelaskan 4 contoh kiamat sugro. Nah, kecelakaan, tanah longsor, kebakaran hutan, banjir. Lalu jelaskan 4 tanda akan datangnya hari kiamat. Banyak ulama muslim yang wafat. Ilmu agama dianggap tidak penting. Maksiat terang-terangan. Banyak kerusakan di bumi. Jelaskan 4 hikmah mempercayai hari kiamat. Yang pertama, bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah. Semangat mengerjakan amal baik, menghindari perbuatan yang dilarang, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar. Lalu, perbedaan antara kiamat sugro dan kiamat kubro. Yang pertama, kiamat sugro itu hanya terjadi pada sebagian umat saja, sedangkan kubro itu seluruhnya, dunia dan seisinya. Kiamat sugro setiap hari, sedangkan kiamat kubro itu pada akhir zaman. Tidak ada yang tahu kapan datangnya kiamat kubro. Kiamat sugro merupakan kiamat kecil, sedangkan kiamat kubro merupakan kiamat besar. Kiamat kubro terjadi setelah malaikat Israfil meniupkan sangkakala, sedangkan kiamat sugro itu tidak, teman-teman. Nah, ini adalah perbedaan dari kiamat sugro dan kiamat kubro. Lalu beri tanda centang. Nah, ini saya yakin bahwa hari akhir akan datang, ini saya setuju. Saya yakin bencana tsunami dan gunung meletus
atas izin Allah. Ya, saya juga setuju. Saya percaya bahwa setiap amal perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Saya percaya bahwa penjelasan Quran tentang hari kiamat adalah benar. Saya segera melakukan segala perbuatan baik, ini saya juga setuju. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ini bisa kalian sesuaikan atau kalian isi dengan apa yang telah kalian setujui dan tidak setujui ya. Sekian, terima kasih. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.